Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa menyelenggarakan kelas kuliah secara daring melalui aplikasi Zoom. Sebelumnya, apabila Bapak Ibu belum memiliki aplikasi tersebut, baik di laptop ataupun di gawai lainnya, seperti telepon seluler atau tab, pertama-tama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mendownload aplikasi tersebut. Alamatnya ada di sini. Kalau misalkan mencari di Google, bisa di Zoom download. Kemudian masuk ke halaman zoom.as download. Nah, ini halamannya. Di sini ada beberapa aplikasi yang tersedia untuk Bapak Ibu semua. Untuk yang menggunakan laptop bisa mendownload Zoom Client for Meetings di sini. Sedangkan mereka yang menggunakan aplikasi iPhone atau iPad bisa di sini, atau Play Store ada di sini. Jadi disesuaikan dengan gawai yang Bapak Ibu miliki. Saya download untuk yang versi laptop. Jadi kalau kita klik di sini, itu nanti akan langsung terdownload dan masuk ke folder Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah diinstal, nanti bisa diinstal sendiri Bapak Ibu. Diinstal, harusnya Bapak Ibu akan memiliki aplikasi di laptop Bapak Ibu yang sudah terinstall. Nah, sebelumnya, apabila Bapak Ibu belum memiliki akun, maka di website Bapak Ibu dipersilakan untuk mendaftar dulu lewat sign up, it's free, menu yang ada di sini, pojok kanan atas. Yang dibutuhkan di sini hanya alamat email dan kemudian Bapak Ibu memberikan sandi. Baru Bapak Ibu bisa membuat akun Zoom. Atau kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Facebook atau email dari Google, Gmail, itu bisa disinkronisasikan dengan aplikasi-aplikasi media sosial tersebut. Baik, saya lanjut ke aplikasi Zoom. Jadi kalau kita sudah menginstal di laptop, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita langsung sign in, masukkan akun kita. Ini saya masukkan akun saya dan password. Agar untuk mengingat kita tidak lupa dengan password kita, ini diklik di sini Bapak Ibu, keep me sign in. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuka lagi aplikasi Zoom-nya di gawai masing-masing, itu akan langsung terkoneksi dengan akun Bapak Ibu sekalian, tanpa harus login lagi. Jadi tidak perlu memerlukan password lagi. Nah, di sini ada beberapa fitur menu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bergabung di suatu kelas. Bapak Ibu klik join di sini ya. Kemudian memasukkan meeting ID. Meeting ID nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Jadi kalau kita mendapatkan undangan dari orang lain untuk bergabung ke dalam suatu ruangan Zoom, maka kita akan dapat link tautan yang akan langsung mengarahkan kita ke meeting tersebut atau meeting ID. Nah, untuk mendapatkan meeting ID ini harus diundang sama orang yang membuat ruangan Zoom tadi. Nah, untuk men-setup sebuah kelas, kita masuk ke schedule. Ini bisa kita klik. Saya coba di sini, ini kelas kita, schedule meeting nanti, ruangan kita namanya apa. Maka ini saya berikan nama tutorial Zoom. Kita setting tanggalnya di sini. Saya mau hari ini tanggal 27 Maret 2020 pukul saya set 11.33. Berakhir pukul 12.00. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan akun Zoom yang gratisan atau yang free, itu memiliki sejumlah keterbatasan. Di antaranya schedule meeting ini hanya bisa berlangsung maksimal 40 menit dan dibatasi partisipannya atau orang yang mengikuti sebanyak 100 orang. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengajukan fitur yang lebih, maka Bapak Ibu bisa memberi secara pribadi atau kolektif bersama institusi Bapak Ibu.
nanti akan ada 11 fitur yang lebih lengkap, seperti unlimited waktunya, dan juga partisipannya juga bisa untuk bertambah. Tapi untuk yang gratisan hanya bisa maksimal 100 dan durasinya 40 menit. Lalu bagaimana bagi kita yang ingin membuat kelas selama 2 jam? Kalau saran saya, kita membuat schedule ini menjadi beberapa bagian. Misalkan bagian 1 40 menit, bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya. Itu cara kita untuk mengakali hal tersebut. Kemudian di sini meeting ID-nya generate automatically, nanti kita akan mendapatkan kode, atau kita mempunyai personal meeting. Tapi menurut saya kita bisa memasukkan generate automatically ini aja, supaya nanti kodenya juga bisa lebih langsung di-share ya. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin meetingnya tadi menggunakan password, bisa masukkan di sini. Dan misalkan di sini adalah saya kasih password Zoom trial. Seperti itu. Nah, untuk videonya nanti ini ada menu video host on atau off. Jadi apa itu host? Host itu adalah seorang moderator yang mempunyai fitur lebih daripada partisipan lainnya, yang bisa mengontrol jalannya meeting atau telekonferensi. Jadi kalau ada orang yang menjadi host, dia mempunyai fitur misalkan bisa untuk mematikan mikrofon orang lain ataupun mengeluarkan orang lain dalam ruangan. Dia juga bisa mengontrol terkait presentasi. Siapa yang bisa presentasi, siapa yang bisa merekam video, dan sebagainya. Jadi jika Bapak Ibu adalah seorang dosen dan guru yang nanti akan memimpin sebuah kelas, saya sarankan hostnya di-on-kan. Partisipan tentunya kita harus on-kan karena kita akan mengundang mahasiswa kita atau siswa kita untuk mengikuti kelas kita. Kemudian di sini ada audio. Saya kira kalau pen interaktif ini bisa ada pilihan apakah by telepon saja, suara saja, komputer audio saja, atau telepon dan komputer audio. Untuk lengkapnya saya kira memilih yang telepon dan komputer audio. Kemudian ada juga kalender di sini. Jadi Zoom ini juga bisa membuat sebuah fitur pengingat. Jadi tergantung dari gawai masing-masing Bapak Ibu. Kalau menggunakan gawai Apple, di sini akan muncul iCalendar atau Google Calendar bagi yang menggunakan Google atau yang sejenisnya. Karena saya menggunakan Apple, maka saya memilih yang iCalendar. Kemudian option ini bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus kita cermati juga. Misalkan, apabila kita menghendaki adanya waiting room, jadi waiting room itu, misalkan ada orang yang tiba-tiba dia baru login ke dalam ruangan meeting kita, maka dia akan masuk ke waiting room dulu, tidak bisa langsung masuk. Dia harus mendapatkan persetujuan dari host sebelum dia bisa mengikuti pertemuan dengan Zoom. Tapi saya ini matikan saja karena saya ingin partisipan saya bisa langsung bergabung ke dalam kelas saya. Kemudian enable join before host. Jadi kalau ini kita aktifkan, misalkan kita setting meetingnya itu pukul 11:15. Tetapi ada orang yang bisa masuk sebelum waktu itu kalau kita aktifkan fitur ini. Jadi mempersilakan partisipan untuk masuk ke dalam ruangan meeting tanpa harus hostnya masuk terlebih dahulu. Tapi kalau hostnya masuk terlebih dahulu dan harus menunggu hostnya masuk terlebih dahulu, maka ini bisa dimatikan. Kemudian mute participants on entry. Jadi ini menu ketika mahasiswa kita atau siswa kita masuk, itu mikrofonnya tidak akan langsung otomatis menyala. Tentunya kalau kita ingin mengajar secara daring, jarak jauh, saya kira ketika kita memberikan materi, semua mahasiswanya harus di dalam kondisi mute atau diam. Karena kalau nggak gitu, suaranya akan terdengar bising atau menimbulkan noise ketika kita memberikan materi. Kemudian di sini menu yang terakhir adalah automatically record meeting on the local computer. Maksudnya adalah, jadi ketika menu ini kita nyalakan, maka secara otomatis aplikasi akan merekam semua telekonferensi yang kita lakukan.
Jadi secara otomatis nanti Zoom akan memberikan kita sebuah video rekaman dari sesi kita dalam bentuk video dan juga audio. Nah, ini salah satu keunggulan kuliah jarak jauh. Jadi kuliah jarak jauh itu menurut saya tidak harus bersifat live atau real time. Tetapi kalau misalkan ada mahasiswa atau siswa kita yang berhalangan hadir, misalkan nggak punya kuota atau apa, mereka tetap bisa untuk mengikuti pelajaran susulan. Yang nanti videonya bisa kita taruh ke YouTube atau kita bagikan melalui platform tertentu sesuai dengan apa yang menjadi platform institusi kita masing-masing. Nah, bagi mereka yang mempunyai sedikit kuota atau ingin berhemat kuota, fasilitas perekaman ini juga menyediakan file audio yang ukuran filenya itu jauh di bawah dari video, sangat kecil sekali. Jadi kalau video itu kemarin saya coba rata-rata di atas 200-300 mega, kalau audio itu bisa sekitar 10 mega sampai sekitar 50 mega, tergantung dari durasi dari meeting tersebut. Kalau sudah, kita bisa langsung klik schedule di sini. Nah, ini sudah membuat kelas. Nah, ini dia. Karena saya dimasukkan ke iCalendar, maka langsung menambah schedule ini bisa mengingatkan saya dan masuk ke aplikasi kalender saya. Nah, kita akhirnya mendapatkan ruangan kelas kita. Tutorial Zoom ini sudah terbentuk di sini dia. Nah, kita setelah mendapatkan kelas ini, sudah kita bentuk kelasnya, sudah kita setting kelasnya, kita bisa mengcopy invitation, undangan untuk menginvite murid-murid kita atau mahasiswa kita yang ingin kita masukkan ke dalam meeting ini. Atau kalau misalnya ingin diubah, itu klik edit seperti ini. Jadi kita bisa men-setting ulang. Tapi kalau kita hanya ingin mengcopy invitation, maka kita klik copy invitation ini. Kemudian kalau saya sebarkan ke ketua kelas. Saya sekarang akan menghubungi mahasiswa saya. Saya menghubungi lewat Telegram di sini. Nah, ketika kita paste di sini, maka secara otomatis pesan dari Zoom ini akan memberikan link ataupun meeting ID yang bisa diakses oleh mahasiswa kita, berikut juga dengan passwordnya. Nah, setelah kita sebarkan seperti ini, harusnya koordinator kelas akan memberikan Zoom ke semua teman-teman kelasnya. Karena ini kelasnya sudah saya setting, maka kita bisa memulai. Klik start di sini. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah secara otomatis. Secara otomatis kita memperlihatkan bahwa kita sudah tergabung dalam Zoom ini. Jadi kelas ini sebenarnya sudah bisa untuk diakses oleh seluruh peserta dari kelas kita. Ini sekarang kita menunggu partisipannya. Nah, sambil menunggu, ini sudah ada partisipan. Nah, ini ada partisipan saya, Saudara Aulia Anis, yang akan menjadi mahasiswa saya dalam mengikuti perkuliahan ini. Nah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana caranya kita menggunakan fitur selama kuliah. Nah, di sini karena tadi saya settingnya participant automatically mute, maka mahasiswa saya tidak bisa langsung berbicara. Nah, di sini saya bisa buka fitur unmute. Baru dia bisa berbicara. Selamat siang, Mbak. Nah, dia bisa berbicara di situ. Oke. Saya mute-kan lagi ya. Nah, di sini saya akan menerangkan beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah ini ya, speaker view. Jadi speaker view ini dan gallery view itu terkait bagaimana tampilan kita ketika kita memberikan kuliah. Jadi partisipannya juga bisa digandengkan seperti ini.
Tapi kalau menggunakan speaker view, orang yang sedang berbicara orang berbicara selain kita yang sedang berbicara, dia akan langsung tampil di depan seperti ini. Jadi kita bisa melihat siapa yang berbicara. Tapi kalau gallery view seperti ini, orang yang berbicara biasanya akan mengeluarkan lampu di dalam akunnya di sini ya. Oke, saya akan menerangkan fitur-fitur yang ada di bawah. Yang pertama, fitur mute. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin suara kita terdengar selama sesi perkuliahan, maka ini tinggal ditekan saja. Maka ketika tombol ini sudah saya nyalakan di sini, orang lain yang mengikuti sesi ini tidak akan bisa mendengarkan suara saya. Kemudian stop recording di sini, ini fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana tampilan kita muncul di orang lain. Maka kalau kita klik di sini, tampilan saya akan menjadi profile picture saya. Nah, profile picture ini bisa diganti melalui website dari Zoom itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah fitur invite. Nah, invite ini sini kalau misalkan kita ingin mengundang orang-orang yang di kontak kita yang memiliki akun Zoom, itu bisa kita undang, ya. Bisa lewat kontak orang-orang yang telah memiliki akun Zoom ataupun kita bisa mengundangnya melalui email. Kira cukup jelas ya. Yang kemudian adalah manage participant. Jadi manage participant ini kalau kita klik tampilannya akan di sebelah kanan ini. Nah, itu nanti kita bisa untuk mengatur orang-orang yang mengikuti sesi kita, apalagi kalau kita sebagai hostnya. Jadi kalau kita sebagai hostnya, kita bisa untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang mengikuti sesi kita. Misalkan ini ada fitur unmute, jadi kita bisa mengatur orang bicara maupun juga kameranya. Jadi kita ada menu more ya. Ini bisa kita, bahkan namanya juga bisa kita ganti ya. Saya sarankan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat kelas ini ya, itu menggunakan nama ketika menggunakan Zoom, karena kita bisa mengidentifikasi siapa yang berbicara, ini dari laptop siapa dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga fitur-fitur seperti mute all, unmute all, dan more ya. Ini kalau misalkan kelas menjadi selalu bising, tinggal diklik mute all. Nah, di sini ketika kita mute all, semua peserta kita tidak akan bisa terdengar suaranya. Jadi tinggal kita setting di sini, apakah mereka bisa unmute themselves. Maksudnya apakah mereka bisa mengaktifkan mikrofonnya secara mandiri. Tapi kalau saya tidak mengizinkan itu, maka allow participants to unmute themselves, kita jangan klik di situ ya. Tapi kalau kita klik, mereka bisa untuk nyeting lagi mikrofon mereka. Nah, ini semua partisipannya menjadi mute. Kemudian unmute all, ini fitur sebaliknya, jadi semua partisipan akan bisa berbicara kembali. Kalau saya nyalakan unmute all ini ya. Kemudian kita juga bisa mengotak-atik seseorang ya. Jadi kalau kita lihat di person tadi ya. Jadi kita bisa lihat, misalkan saya ingin membuat mahasiswa saya menjadi host untuk membantu saya, ini tinggal klik menu titik 3 di sini. Kemudian bisa unmute audio, stop video, chat ya. Dia akan terangkan fitur chat dan juga make host. Nah, untuk make host ini saya kira akan membuat partisipan kita menjadi mempunyai akses yang sama seperti kita, menjadi moderator dalam forum ini. Saya kira itu. Kemudian chat ya, chat ini berfungsi untuk memberikan pesan ke semuanya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di sini di fitur chat ini kita bisa mengirim pesan ke semuanya. Misalkan seperti ini. Kalau kita ganti ke everyone ya, jadi pesannya akan ke semua orang. Tapi kalau kita hanya ingin mengirim pesan ke salah satu peserta tertentu, itu kita ganti seperti ini. Ya, misalkan saya ingin mengirimkan pesan pribadi ke Mbak Aulia. Nah, seperti ini. Dan ketika kita setting ke everyone, maka di sini kita bisa untuk mengirimkan file. Jadi transaksi file juga bisa dilakukan
selama konferensi. Ya, file ini, kemudian kita klik your computer. Maka di sini akan membuka file-file mana yang akan kita berikan ke mereka. Jadi seperti itu ya. Saya kira itu. Kemudian di sini fitur untuk merekam. Jadi karena saya sudah merekam dari awal, maka di sini saya bisa untuk pause recording dan stop recording. Ya. Dan ini karena kita sudah buat otomatis merecord dari awal, maka sesi ini akan secara otomatis terekam. Begitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin share kuliah, ya? Kita tinggal membuka menggunakan menu share screen seperti ini. Nah, ini ya. Sebelumnya saya akan membuka materi kuliah saya dulu yang sudah saya siapkan di sini. Jadi saran saya ketika kita ingin memberikan materi kuliah lewat Zoom, itu materinya saya sarankan Bapak Ibu untuk membuka dulu di tab yang lain, di layar yang lain. Ya. Ini saya membuka dalam format keynote ya atau presentasi, dan satunya format PDF. Nah, seperti ini. Kemudian saya ulangi lagi. Ya, apabila kita ingin membuat presentasi kita bisa dilihat semua orang, kita klik share screen. Nah, karena kita sudah buka tadi, maka di sini bisa kita lihat presentasi yang akan kita tampilkan. File mana yang akan kita tampilkan. Misalkan saya menampilkan presentasi saya di sini. Presentasi mata kuliah saya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi, tampilan Mbak Aulia sekarang di gawainya itu bisa melihat apa yang saya tampilkan ke semua peserta. Benar begitu Mbak Aulia ya? Nah, ini tampilan ini sudah bisa dilihat. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah perkuliahan, sebenarnya jangan lupa untuk membuat materinya dulu, of course ya. Baru ketika kita presentasi, nah tampilannya juga akan sama dengan apa yang Mbak Aulia terima di situ ya. Ini untuk yang presentasi. Ya. Untuk yang file lain seperti apa? Sama juga. Asalkan kita sudah membuka filenya. Seperti ini. Nah, ini harusnya Mbak Aulia juga melihat buku yang sudah saya buka. Kelihatan ya Mbak ya? Nah, ini bisa. Jadi kita bisa menggunakan bahan apapun. Nah, bagaimana kalau menggunakan papan tulis? Ini bisa menu share screen, kemudian whiteboard seperti ini. Nah, kita bisa mengajar layaknya seorang guru di kelas. Kita bisa menggambar di sini atau menulis. Ya, kita mencoret-coret di sini, maka semua orang juga bisa melihat kuliah tersebut. Ya, ini ada fitur-fiturnya ya. Saya kira ini akan lebih mudah kalau Bapak Ibu memiliki pensil yang bisa untuk mengakses di laptop. Kalau pakai kuku agak sedikit berat di sini ya. Oke. Dan ketika kuliah sudah selesai, jangan lupa untuk mengklik end meeting di sini. Jadi ini untuk mengakhiri perkuliahan. Oke, kalau begitu mungkin dari Mbak Aulia ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Aulia? Tidak ada ya? Oh, ada pertanyaan. Nah, mahasiswa di fitur orang yang mengikuti sesi perkuliahan ini ada fitur seperti raise hand harusnya di tampilan mahasiswa. Bisa menemukan tidak? Nah, jadi ketika peserta kita ingin bertanya, dia bisa menggunakan fitur seperti ini. Jadi itu intinya dia ingin berbicara. Maka kita bisa sebagai host, kita bisa mempersilahkan dia untuk berbicara. Oke. Kemudian, apakah mahasiswa juga bisa untuk membagikan presentasi? Nah, bagaimana kalau mahasiswa yang presentasi? Itu tinggal membuka fitur di sini, share screen-nya. Dan ini kita setting one participant can share at a time atau multi participant at a time. Nah, kita buka advanced sharing option di sini. Nah, siapa yang bisa membagi? Apakah only host atau all participants? Siapa yang bisa start sharing when someone is else sharing? Ini bisa only host atau all participant. Jadi tinggal tergantung situasi kelas Bapak Ibu sekalian.
Kalau saya sarankan, berapa partisipan yang bisa membagi sesuatu ke yang lain, saya kira hanya satu saja. Supaya nanti tidak terjadi tabrakan tampilan. Tampilannya tidak terlalu berantakan ya. Dan siapa yang bisa membagi? Kalau misalkan tidak ada presentasi dari peserta kuliah kita atau kelas kita, only host saja cukup. Tapi kalau ada presentasi, menunya tinggal diganti all participants. Oke, saya kira itu. Kalau sudah selesai kuliah, kita bisa klik end meeting di sini. End meeting, ini kok live meeting kalau kita ingin meninggalkan sendiri kelas tadi. Kalau ini end meeting for all, semua kelas akan bubar. Saya klik yang end meeting for all. Nah, setelah meeting itu selesai, karena tadi kita sudah membuat settingan akan merekam otomatis, maka tampilan di saya di sini dari Zoom dia akan merekam, mengonversikan seluruh pembicaraan kita, seluruh materi kita ke dalam file-file yang tersedia, baik itu video, audio, ya, dan juga teks chatting yang kita sudah lakukan selama perkuliahan tadi. Karena mahasiswa atau siswa kita bisa saja bertanya ketika mereka melakukan chatting di kelas. Jadi seperti itu. Kemudian filenya ada di mana? Harusnya masuk ke komputer Bapak Ibu. Jadi Zoom ini nanti akan membuat filenya itu bisa di dalam sebuah folder tersendiri yang namanya folder Zoom. Harusnya muncul di download atau muncul di dokumen. Normalnya seperti itu. Tapi mungkin juga bisa dicari apabila Bapak Ibu menggunakan gawe yang berbeda dari yang saya pakai. Karena saya menggunakan untuk tutorial ini saya menggunakan produk Apple, jadi mungkin yang Windows mungkin berbeda tampilannya. Nah, ini sambil kita menunggu. Jadi itu tadi tutorial saya. Jadi saya kira di situasi pandemi seperti sekarang COVID-19, kuliah daring jarak jauh ini merupakan sebuah solusi. Jadi kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan mahasiswa atau siswa kita, namun kita juga harus mengerti keterbatasan tertentu. Misalkan mungkin ada mahasiswa yang kesulitan mengakses kuota, ya, atau internetnya tidak punya wifi di rumah. Itu juga kita bisa fasilitasi sebenarnya, karena ada sesi perekaman ini. Jadi mereka bisa untuk menyusul dan tidak tertinggal pelajaran. Begitu juga buat mereka yang mungkin miskin kuota atau tidak terlalu punya banyak kuota, kita bisa sediakan audionya. Karena slide-nya kita bagi, materinya kita bagi, dan juga ada audionya, saya kira mereka tetap bisa mengikuti materi kuliah dengan mendengarkan audio dan juga melihat materi yang kita bagikan ke kelas. Saya kira fitur-fitur tadi sedikit minimalisir gangguan-gangguan pembelajaran daring secara jarak jauh, ya. Dan tentu sudah merupakan kewajiban kita sebagai pengajar, kita harus tetap beradaptasi, dan juga kita harus selalu sedia untuk mengomunikasikan apa yang menjadi keluhan dari mahasiswa kita. Karena sebenarnya kelas itu dilaksanakan karena untuk kebutuhan mahasiswa, jadi kita harus mengerti benar apa yang menjadi kesan mereka. Oke, tadi ini sudah selesai. Ini seperti yang saya tampilkan tadi. Dia menjadi formatnya menjadi audio di sini, cukup. Ini saya kira cukup kecil, hanya 5 mega. Kemudian chatnya tadi, yang selamat siang tadi sudah terekam, hanya 107 byte. Ada juga berupa M3U, ya, ini 88 byte ya, text filenya. Dan juga ini videonya, berupa MP4 menjadi sekitar 90 mega. Ini bisa kita unggah ke YouTube, agar mahasiswa kita tetap bisa mengulang apa yang kita sampaikan di kelas. Saya kira itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga tutorial video ini berguna buat pengajar-pengajar di luar sana yang sedang harus social distancing dan tetap harus mengajar dan memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa dan siswa kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.